Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada saat ini. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami semua. Itu semua karena berkat, kemurahan, pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Puji Tuhan. Saudaraku, semua manusia pasti mempunyai momen-momen yang bahagia dalam hidupnya, dan juga mempunyai momen-momen yang susah atau sukar. Ada masa-masa bersuka cita, ada juga masa-masa untuk menangis. Semua orang tidak lepas dari masalah dan semua orang juga bisa menjadi sukses. Ada yang beranggapan bahwa hidupnya tidak akan keluar dari kesusahan karena sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami perubahan. Sebagian dari mereka bahkan sudah tidak mau berharap lagi dan tidak lagi bermimpi akan menjadi orang yang sukses dan bahagia. Ada yang menganggap bahwa orang yang kaya dan berkelimpahan pasti selalu dalam keadaan bahagia dan tidak pernah mengalami kesusahan. Padahal kekayaan belum tentu identik dengan kebahagiaan saudara. Dan mereka juga pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Saudaraku, semua orang dalam keadaan apapun, status sosial dan latar belakangnya memiliki masalah mereka masing-masing. Tidak terkecuali bagi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari masalah dan penderitaan. Karena selama kita hidup, kita akan melalui semuanya itu, saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun harus menderita di atas kayu salib di akhir hidupnya di muka bumi ini. Tetapi kita dapat melihat kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus dengan menjalani penderitaan tersebut. Lalu apakah kita dapat tetap bertahan ketika kita mengalami masa-masa susah tersebut, saudara? Apakah kita dapat terus berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku, tidak sedikit orang yang tidak sanggup bertahan dalam penderitaan yang mereka alami. Pada awalnya mereka memang tetap taat dan setia beribadah. Mereka selalu berdoa meminta jawaban kepada Tuhan. Tetapi karena jawaban tidak kunjung datang, apalagi setelah melalui masa bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, mereka pun akhirnya menyerah. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak akan menjawab doa mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan telah menutup matanya bagi mereka. Bahkan mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak pernah mendengar setiap doa-doa mereka. Saudara, apakah benar Tuhan menutup matanya bagi setiap penderitaan yang umatnya alami?
Apakah Tuhan tidak mau memberikan jawaban atas masalah dan penderitaan yang kita alami? Jikalau memang Tuhan tidak menutup matanya, mengapa masalah tidak kunjung selesai juga? Mengapa penderitaan yang dialami tidak pernah berhenti? Saudaraku, mari kita coba lihat beberapa contoh tokoh dalam Alkitab yang melalui masa-masa penderitaan mereka. Kita dapat melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Yang pertama adalah Ayub, saudara. Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Anak-anaknya mati dan istrinya meninggalkan dia. Semua hartanya habis dan tubuhnya mengalami sakit yang sangat parah. Penderitaan yang dialaminya bukan penderitaan yang biasa, saudara. Bukan hal yang mudah untuk kehilangan keluarga dan seluruh hartanya. Tetapi Ayub tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudaraku, Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah dari Tuhan. Dan jika Tuhan sanggup memberi, dia juga bisa mengambilnya kembali. Tidak hanya itu, Ayub sadar bahwa Tuhan juga sanggup mengembalikan semuanya itu, saudara. Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Saudaraku, apakah Tuhan menutup matanya? Kita dapat melihat sendiri bahwa Tuhan justru melepaskan Ayub dari penderitaannya. Tidak hanya itu, Tuhan bahkan mengembalikan semua miliknya sebanyak 2 kali lipat. Tuhan tidak menutup matanya, saudara. Dia bahkan senantiasa menyertai Ayub, dan melalui penderitaan yang dilalui, Ayub mengenal Tuhannya lebih dekat lagi. Luar biasa, saudara. Yang kedua adalah Rut. Saudara, Rut menikah dengan anak dari Naomi. Saat itu, Naomi telah ditinggal mati oleh suaminya. 10 tahun kemudian, suami Rut juga meninggal dunia. Naomi meminta Rut untuk meninggalkan dirinya. Tetapi, Rut tetap setia dan tidak mau meninggalkan Naomi. Rut tetap mengikuti Naomi, walaupun Naomi sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudara, Rut harus bekerja di ladang untuk memungut sisa bulir-bulir jelai yang terjatuh. Dia melakukannya dengan setia, hingga mendapat belas kasihan dari sang empunya ladang, yaitu Boas. Dan pada akhirnya, Boas menikahi Rut dan mereka mendapat anugerah seorang anak yang diberi nama Obed. Obed inilah ayah dari Isai, ayahnya Daud. Saudaraku, bukan hal yang mudah bagi Rut untuk menjalani penderitaan dalam hidupnya. Tetapi, dia tetap menjalannya dengan setia. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak menutup mata atas dirinya. Tuhan tidak membiarkan Rut hidup kesepian. Tuhan tidak membiarkan Rut memungut bulir seumur hidupnya. Tuhan mengangkat kehidupan Rut dan memberkati rumah tangganya. Tuhan bahkan menjadikan Rut sebagai nenek moyang atas Raja Daud. Dan masih banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami penderitaan dalam hidup mereka, seperti Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Daud, dan Rasul Paulus. Mereka semua melihat bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun menutup matanya. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap detik penderitaan yang mereka alami, memberikan kekuatan atas hidup mereka, menuntun langkah hidup mereka, dan membawa mereka pada kemenangan demi kemenangan, hingga hidup dengan berkat berkelimpahan sampai menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku,
kita tidak perlu ragu kepada Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya, kita melakukan perintah-perintahnya dengan taat dan setia, maka Tuhan tidak akan pernah mengalihkan perhatiannya sedetik pun dari hidup kita, saudara. Mari kita yakini akan hal itu, saudara. Dia akan memberikan jalan keluar atas segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah menutup mata atas semua yang kami alami. Kami percaya Tuhan yang selalu peduli dan memperhatikan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan yang senantiasa menyediakan pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Berdoa bagi saudara kami semua yang hidup dalam ikatan dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.